Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas A1 yang beranggotakan 8 orang yaitu Taufik Hidayat, Ahmad Zalfikri, Siti Nur Azizah, Anissa Rizkia, Normina, Rilas Astri Damai Zaluku, Nurmala Julianita, dan Lia Aulina Rahmah dalam mata kuliah Ilmu Tanah Hutan akan menjelaskan tentang koloid tanah dan reaksi tanah. Baik, langsung saja ke penjelasan apa itu koloid tanah dan reaksi tanah. Pada slide pertama ini, kita akan membahas tentang koloid tanah sebagai komponen paling aktif di dalam tanah. Namun sebelum itu, kita harus tahu bahwa koloid tanah adalah partikel yang berukuran sangat kecil, yaitu kurang dari 1 mikrometer, yang menjadi bagian paling aktif dalam sistem yang ada di dalam tanah. Meskipun jumlahnya sangat sedikit, koloid memiliki pengaruh besar terhadap sifat seperti sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Koloid juga bertindak sebagai pusat aktivitas kimia, di mana terjadi reaksi pertukaran ion serta pengatur keseimbangan air dan udara dalam tanah. Jadi, tanpa koloid, tanah tidak mampu mempertahankan kesuburan alaminya karena unsur hara mudah hilang akibat pencucian dan erosi, dan itu mengancam produktivitas ekosistem hutan. Setelah mengetahui apa itu koloid tanah, sekarang kita masuk pada jenis-jenis koloid tanah. Koloid tanah itu sendiri terbagi menjadi 2 jenis utama yang saling melengkapi dalam menjaga kestabilan dan kesuburan tanah. Yang pertama ada koloid anorganik dan yang kedua ada koloid organik. Koloid anorganik pada umumnya berasal dari mineral liat seperti silikat, oksida besi, dan oksida aluminium. Koloid ini membentuk struktur dasar tanah dan berfungsi dalam reaksi kimia pertukaran ion, terutama di lapisan mineral tanah. Sedangkan koloid organik sendiri pada umumnya berasal dari hasil dekomposisi bahan organik atau sering kita sebut humus. Koloid organik memiliki pengaruh besar terhadap kesuburan tanah karena mampu membuang air, menyerap unsur hara, dan menyediakan energi bagi mikroorganisme. Muatan dan kemampuan menyerap kation. Koloid tanah, baik organik maupun anorganik, memiliki muatan listrik negatif yang memungkinkan mereka menyerap kation, ion berupa bermuatan positif, seperti Ca2, Mg2, K4, dan NH. Kemampuan ini menjadikan koloid tanah sebagai bank hara yang menyimpan ion-ion penting dan melepaskannya secara perlahan sesuai kebutuhan tanaman. Koloid ini ada dua, ini koloid mineral, yaitu muatan negatif, berasal dari patahan kristal ionisasi gugus AlOH, serta substitusi isomorfik dalam struktur mineral liat. Dan koloid lainnya adalah koloid organik. Muatan negatif berasal dari ionisasi gugusan berboksili COOH dan fenolik OH pada bahan organik terdekomposisi. Kapasitas tukar kation (KTK) dan hubungannya dengan bahan organik. Kapasitas tukar kation atau KTK adalah ukuran kemampuan tanah menjerap dan menukar kation. Koloid tanah memiliki KTK tinggi, terutama yang berasal dari bahan organik. Menurut Rosmarkam dan Yuwono pada tahun 2002, bahan organik memiliki daya jerap kation yang lebih besar dibandingkan koloid liat. Dengan demikian, semakin tinggi kandungan bahan organik, maka semakin tinggi pula nilai KTK tanahnya. KTK yang tinggi berarti tanah mampu menahan unsur hara penting agar tidak tercuci oleh air hujan atau irigasi, sekaligus tetap menyediakan nutrisi bagi tanaman secara berkelanjutan, krusial untuk hutan lestari. Yang kelima ada peran koloid organik dalam kesuburan tanah. Koloid organik atau humus adalah tulang punggung kesuburan dan kesehatan tanah hutan. Perannya itu sangat multifungsi. Misalnya yang pertama ada retensi air tinggi. Koloid mampu menahan air hingga 20 kali beratnya sendiri. Dia juga merupakan vital untuk ketersediaan air tanaman di musim kemarau. Yang kedua ada stabilitas agregat. Koloid organik membentuk struktur tanah yang gembur, juga membuat tanah tahan terhadap erosi, dan meningkatkan aerasi tanah. Yang ketiga ada nutrisi berkelanjutan. Koloid organik mampu melepaskan unsur hara secara perlahan atau slow release. Dia juga menjaga
pasokan nutrisi konstan bagi tanaman. Yang terakhir ada aktivitas mikroorganisme. Koloid organik dapat meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme tanah yang berperan dalam dekomposisi dan fiksasi nitrogen. Selanjutnya, masuk pada pengertian dan skala pH tanah. Seperti yang kita tahu, pH tanah menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan pada tanah yang sangat menentukan ketersediaan unsur hara. Skala pH berkisaran dari 0 hingga 14. Pada pH 0 sampai 6,9 itu menandakan tanah asam atau masam. Pada pH 7, tanah menandakan netral. Pada pH 7,1 sampai 14, tanah bersifat basa atau alkalis. pH tanah netral atau 6,5 sampai 7,2 merupakan kondisi terbaik pada sebagian besar tanaman. Karena pada kisaran ini unsur hara mudah larut dan tersedia bagi akar, mendukung pertumbuhan vegetasi hutan yang optimal. Selanjutnya, ada kondisi tanah berdasarkan nilai pH. Berdasarkan literatur dan jurnal, pH tanah sangat memengaruhi ketersediaan unsur hara esensial. pH netral atau pH dengan nilai 7, unsur haranya mudah larut dan tersedia optimal bagi penyerapan tanaman. Kondisi ini ideal untuk sebagian besar jenis pohon hutan. Lalu, pH asam atau pH kurang dari 7 didominasi ion Al3+ dan Fe2+ yang mengikat fosfor dan menyebabkan defisiensi P. Juga dapat meningkatkan toksisitas Al. Lalu ada pH alkalis atau pH lebih daripada 7, fosfor terikat oleh Ca dan Mg, menyebabkan defisiensi P. Unsur mikro molibdenum meningkat dan dapat menyebabkan keracunan. Pengelolaan pH sangat penting untuk mencegah kekurangan maupun kelebihan unsur hara tertentu dan menjaga kesehatan ekosistem hutan. Pengaruh koloid terhadap pH dan keseimbangan kimia tanah. Koloid tanah berperan penting dalam menjaga keseimbangan pH tanah. Koloid yang bermuatan negatif dapat menyerap ion H+ dan melepaskan kation basa, sehingga dapat membantu menetralisasi tanah yang asam. Penambahan bahan organik seperti pupuk kandang kompos atau ekoenzim terbukti dapat meningkatkan pH tanah yang semula masam menjadi lebih netral, sekaligus memperkuat kapasitas penyangga tanah terhadap perubahan pH ekstrim. Dan kemampuan ini, koloid berfungsi sebagai penstabil kimia alami dalam tanah, vital untuk bioremediasi dan kesuburan hutan. Dan yang terakhir, hubungan antara pH, KTK, dan ketersediaan unsur hara. Koloid tanah, nilai KTK, dan pH memiliki hubungan yang saling memengaruhi, membentuk matriks kesuburan tanah yang kompleks. Seperti pada gambar berikut, irisan antara pH tanah dan KTK menunjukkan pengaruh bersama terhadap kemampuan tanah menahan dan menyediakan kation. Irisan KTK dan ketersediaan unsur hara menggambarkan hubungan antara kapasitas tukar dan jumlah hara yang tersedia bagi tanaman. Irisan semua bagian pH, KTK, dan koloid tanah menunjukkan kesuburan optimal, yaitu kondisi ketika keseimbangan ketiganya tercapai, sehingga unsur hara tersedia dalam jumlah dan bentuk yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Kesimpulannya, kesuburan tanah yang optimal hanya dapat tercapai bila pH, KTK, dan koloid tanah berada dalam keseimbangan karena ketiganya membentuk sistem yang saling memengaruhi dalam menjaga ketersediaan unsur hara di tanah. Sekian dari kami, semoga materi yang kami berikan dapat membantu. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.